Dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional, perilaku berakhlak yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Berorientasi pada pelayanan menunjukkan sikap perilaku yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Pada praktiknya, kita bisa melakukan dengan cara melayani pasien sepenuh hati, ramah, cekatan, dan tidak melupakan prinsip 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Perilaku berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel merupakan perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pada praktiknya, kita bisa melakukan perilaku akuntabel dengan cara datang dan absensi tepat waktu, bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan, teliti dalam pekerjaan yang dilakukan, siap ditempatkan dimanapun sesuai dengan perintah atasan. Core value ASN yang ketiga yaitu kompeten. Sebagai seorang ASN, kita harus menerapkan nilai kompeten dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab setiap tantangan yang selalu berubah. Contohnya kami di Puskesmas, sebagai dokter Puskesmas, kami difasilitasi untuk mengikuti pendidikan pelatihan ataupun workshop dalam meningkatkan kapabilitas kita. Yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Dengan cara kita melakukan sosialisasi kepada rekan kerja mengenai materi di GAP yang telah kita lakukan supaya terjalin sistem kerja yang kolaboratif. Nilai core value yang keempat adalah harmonis. Membangun budaya harmonis di lingkungan tempat kerja itu sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nilai tersebut dapat diterapkan dengan cara yang pertama, kita saling tolong-menolong di lingkungan tempat kerja, baik itu di dalam pelayanan maupun di luar jam pelayanan. Yang kedua adalah menghargai pendapat rekan kerja dalam meningkatkan mutu pelayanan. Contohnya, kita dapat melakukan rapat koordinasi bila muncul suatu masalah dan mencari solusi bersama-sama. Poin kelima adalah loyal. Untuk loyal, kita bisa implementasikan di tempat kita bekerja. Salah satunya contohnya adalah berkomitmen dan berdedikasi terhadap pekerjaan kita. Itu dalam bentuk kita loyal terhadap pemerintah dan negara dengan mementingkan kepentingan pekerjaan daripada kepentingan pribadi. Lalu contoh yang lainnya adalah bisa ikut berkontribusi terhadap acara-acara kemanusiaan seperti donor darah massal, kemudian sunatan massal, bakti sosial, seperti itu, dan banyak contoh lainnya. Lalu ikut juga dalam kegiatan Hari Kemerdekaan atau acara-acara nasionalisme, tadi 17 Agustus, lalu ada Hari-Hari Pancasila, ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir adalah tentunya tidak melupakan nilai-nilai Pancasila dengan mengimplementasikan setiap poin-poin Pancasila itu dalam diri kita. Poin loyalitas yang terakhir yang wajib kita implementasikan adalah menjaga rahasia jabatan, status ASN kita, menjaga nama baik instansi kita tempat bekerja, menjaga nama baik negara, dan menjaga. Poin keenam adalah adaptif. Adaptif dapat diimplementasikan di tempat kita bekerja. Salah satu contohnya adalah pertama, dengan memiliki rasa ingin tahu dan terus belajar terhadap perubahan-perubahan. Untuk terutama di bidang medis, misal bekerja di rumah sakit ataupun pemerintah, tentunya ilmu medis terus terupdate mengikuti zamannya. Maka untuk itulah kita harus memiliki rasa ingin tahu untuk belajar terus belajar agar dapat mengikuti mengenai perjalanan medis yang terbaru. Lalu yang kedua adalah berkomunikasi secara aktif terhadap sesama karyawan di lingkungan kerja, termasuk terhadap atasan dan lingkungan-lingkungan lainnya. Agar apa? Jadi agar kita mendapat persepsi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama dan pencapaian yang sama. Loyal dengan bekerja dengan sepenuh hati demi kepentingan instansi dan masyarakat dibanding kepentingan pribadi.
kemudian berkomitmen dan berdedikasi demi nama instansi, pemerintah, dan negara. Ketiga, ikut andil dalam kegiatan nasionalisme seperti perayaan 17 Agustus, Hari Pancasila, dan sebagainya. Kemudian, lalu ikut serta dalam kegiatan sosial seperti dalam lingkungan RS, yaitu donor darah, vaksin massal, atau bisa bakti sosial seperti itu, atau kegiatan di luar RS seperti menjadi relawan, membawa nama RS ya dalam musibah atau bencana, atau misal adanya wabah di suatu daerah tersebut. Lalu dilanjutkan dengan adaptif. Pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu untuk terus berupdate ilmu agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang semakin maju dalam penggunaan rekam medis yang digital. Dan ketiga adalah dapat bekerja sama secara sinergis dengan berbagai pihak dalam lingkungan kerja. Bila di rumah sakit bisa dengan pihak laboratorium, lalu dengan cleaning service, lalu dari biologi, dari security, perawat, dan bahkan manajemen, sehingga dapat membentuk kinerja yang bagus sehingga menghasilkan pencapaian yang bagus juga. Lalu yang terakhir adalah karena kita sedang di zaman pandemi COVID-19 sehingga perlu adaptasi perubahan lingkungan dengan menaati prokes, menggunakan alat pelindung diri jika bekerja, lalu menyesuaikan perilaku di tempat kerja dengan menaati sesuai SOP saat pandemi COVID-19. Kemudian core value yang selanjutnya yaitu core value kolaboratif. Di dalam core value kolaboratif itu seorang ASN hendaknya memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama dan berkontribusi kepada pihak lain di dalam sebuah pekerjaan. Nah, hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk melakukan skema yang sempat populer itu adalah skema pentahelix ABCGM disebutnya, yakni sebuah skema kolaborasi yang bisa dilakukan oleh sebuah pihak dengan bekerja sama dengan 5 pihak, yakni yang pertama akademi atau akademisi, yang kedua bisnis atau sektor swasta, yang ketiga community atau komunitas, bisa juga organisasi masyarakat dan sebagainya, lalu government atau unsur pemerintah, dan yang terakhir unsur media. Di dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut, semua pihak ini akan saling bersimbiosis dan berkolaborasi di dalam pencapaian sebuah tujuan, sehingga sebagai seorang ASN itu tidak bisa untuk bekerja sendiri. Bisa-bisa saja akan tetapi hasilnya tidak akan seoptimal apabila kita melakukan kolaboratif, dan waktu yang diperlukan itu bisa di semua tempat dan sifatnya terus menerus, sehingga kolaboratif ini menjadi salah satu core value yang harus dimiliki oleh seorang ASN, karena optimalisasi di dalam pencapaian kinerja ketika kita bisa menggunakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Contohnya jika menggunakan skema pentahelix tersebut, itu bisa meningkatkan hasil dari pencapaian kita dibandingkan dengan bekerja sendiri.